Halo everyone, kembali lagi di channel Weekly Crime Stories yang membahas kisah-kisah kriminal nyata dan penuh misteri. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal penuh misteri, jangan lupa klik tombol lonceng di bawah dan subscribe channel ini agar tidak terlewat kisah yang penuh misteri berikutnya. Untuk kisah yang akan kita bahas kali ini dialami oleh seorang ibu yang bernama Kaori Richens. Seorang ibu di Utah yang dituduh meracuni suaminya dengan fentanyl dalam dosis yang fatal. Akhirnya membuka suara setelah selama 1 tahun dalam tahanan, melontarkan kritik keras terhadap jaksa dan menegaskan bahwa dia tidak bersalah. Pernyataan emosionalnya tersebut dirilis secara eksklusif oleh Deadline. Richens, yang berusia 34 tahun, ibu dari 3 anak serta seorang penulis buku anak-anak tentang kesedihan setelah suaminya meninggal, ia telah ditahan di penjara Summit County sejak banding kasusnya tahun lalu ditolak. Tuduhan terhadapnya sangatlah berat karena diduga meracuni koktail suaminya menggunakan fentanyl dengan dosis yang mematikan. Saya telah diam selama 1 tahun, terkurung dari anak-anak saya, keluarga saya, dan juga kehidupan saya, ujar Richens. Dan ia juga berkata, "Saya hidup dengan berita di media yang memberitahu dunia siapa saya. Mereka hanya berpikir saya melakukan hal keji terhadap ayah dari anak-anak saya. Dan sekarang waktunya untuk saya berbicara." Dengan emosi membara, suara yang bergetar, ia melanjutkan kalimatnya. "Kalian telah mengambil seorang ibu yang tidak bersalah dari anak-anaknya, dan saya akan melawan demi menegakkan keadilan." Pernyataan eksplosif ini muncul setelah hakim mengabulkan permintaan pengacara Richens untuk mundur diri dari pembelaan terhadap tuduhan pembunuhan berat dan kejahatan lainnya terkait kematian suaminya yang bernama Eric Richens berusia 39 tahun pada 4 Maret 2022. Pengunduran diri yang tak terduga oleh pengacaranya, Sky Lazaro, dikarenakan oleh situasi yang tidak dapat diperbaiki dan tidak dapat dihindari, semakin memperumit pembelaannya. "Tim pembela saya terpaksa undur diri dari kasus saya," keluh Richens. "Dibela ataupun tidak, kita semua tahu dan harus mengerti bahwa hanya ada sedikit yang bisa saya katakan. Tapi yang saya akan katakan adalah pengunduran diri ini bukan pilihan saya, dan itu bukan pilihan pribadi dari pengacara manapun dalam tim pembela saya." Kekacauan itu pun tidak berhenti di situ. Pada hari yang sama, tim pengacaranya mundur. Mereka mengajukan mosi untuk mendiskualifikasi jaksa, menuduh mereka melakukan pelanggaran berat yang mengkompromikan pembelaan dan melanggar hak konstitusional. Dalam pengajuan tersebut mengungkapkan, tuduhan mengejutkan dari pihak berwenang telah merekam panggilan penjara antara Richens dan pengacaranya tanpa izin, dan jaksa diduga telah mendengarkan beberapa di antaranya. Ketika tim pembela menemukan hal ini, mereka menghadapi para jaksa. Jaksa terpilih tertinggi di Summit County yang bernama Margaret Olson awalnya menyangkal mengetahui rekaman tersebut. Namun, jaksa utama Brett Bloodworth kemudian mengklaim bahwa rekaman itu terjadi karena salah satu pengacara pembela menolak menggunakan aplikasi telepon yang dirancang untuk melindungi panggilan antara pengacara dan klien. Bloodworth bersikeras bahwa jaksa tidak mendengarkan panggilan tersebut, tetapi pembela berargumen bahwa dengan tidak menggunakan aplikasi, pengacara tersebut seolah-olah setuju dengan perekaman sebuah klaim yang hanya memperdalam ketidakpercayaan di antara pihak-pihak. Richens dalam pernyataannya menuduh jaksa melakukan apapun yang mereka bisa untuk memperpanjang proses ini dan menyembunyikan korupsi mereka. "Saya tidak akan bermain dalam perilaku inkonstitusional penuntutan lagi." Garis pertempuran telah ditarik. Richens bertekad untuk melawan, menyatakan keinginannya untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. "Meskipun saya sangat kecewa dengan di mana kita berada saat ini. Dengan kasus ini, saya memang gelisah untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah.
Dan karena itu, saya gelisah untuk pergi ke pengadilan, tegas Richins. Sebagai tanggapan, kantor Oslon menyangkal tuduhan tersebut, menyebut mosi pembela sangat tidak akurat dan diajukan dengan itikat buruk. Mereka berjanji untuk menanggapi mosi dan tuduhan pada waktu yang tepat. Kasus terhadap Richins dibangun di atas tuduhan yang memberatkan. Jaksa menuduh dia memiliki banyak hutang dan secara curang mendapatkan polis asuransi jiwa hampir $2 juta atas suaminya sebelum memberinya minuman yang dicampur fentanyl. Maka dari itu, ia pun dituduh terkait pembunuhan, pemalsuan, dan penipuan terkait asuransi jiwa suaminya. Meskipun tuduhan-tuduhan serius ini, Richins dan keluarganya dengan tegas mempertahankan bahwa dia tidak bersalah. Setelah setahun kematian suaminya, ia menerbitkan sebuah buku anak-anak yang didedikasikan untuk menghibur anak-anak yang kehilangan orang yang mereka cintai, yang berjudul Are You With Me? Dan sebuah penghormatan yang menyentuh kepada suaminya yang luar biasa. Saat drama hukum berlangsung, dunia pun turut menyaksikan, terpikat oleh lika-liku sebuah kasus yang tampaknya diambil dari halaman novel suspense. Pertarungan Kaury Richins untuk pengadilan baru saja dimulai. Saat cerita ini dipublish, Kaury Richins masih berjuang untuk mendapatkan kepastian. Berikut adalah cerita tragis seorang ibu yang menegakkan keadilan. Untuk kalian yang suka cerita seperti ini, jangan lupa di komen, di like, dan subscribe. Terima kasih semua. Terima kasih.